Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati terbang melayang. Cakep ya Bu. Hinggap sejenak di atas dahan. Tahun baru Islam kini datang. Mari sambut dengan iman dan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung Ibu Eva Duyana atau yang mewakili Ketua Lingkungan 2, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Barkah Bapak Haji Muhammad Yusni Yusuf dan seluruh jajaran struktur pengurus Masjid Al-Barkah. Kemudian yang kami muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Majid Al-Karim Al-Ustadz Rindang Susanto MPD Al-Hafiz Hafizahumullah wa mata'anallahu bi ulumihi wa tulul umri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini dicatat pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kelak bersanding bersama Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah, seperti biasanya tiap tahun pengurus Masjid Al-Barkah mengadakan peringatan ya, pengajian, kemudian tanda rasa syukur kita dalam menyambut tahun baru Islam. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini insya Allah seperti biasa, nanti ada pembukaan, kemudian nanti yang kedua ada pembacaan kalam ilahi, kemudian yang ketiga ada sambutan-sambutan, kemudian yang keempat acara inti kita tausiah agama, kemudian yang terakhir nanti ada sesi tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa, dan sekaligus acara terakhir ada penutup. Baiklah, untuk memperhemat waktu kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama agar acara kita pada malam hari ini diturunkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya acara kalam ilahi ya. Pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh ananda kita, yakni Ananda Abiyu. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah dibacakan ayat Al-Qur'an oleh Ananda Abiyu. Mudah-mudahan yang Al-Qari yang membaca ataupun yang mendengarkannya asami kita semua mendapatkan berkah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yakni sambutan dari wali kota kita Bandar Lampung Eva Duyana ataupun yang mewakili yakni Bapak Rahmat Sumpono selaku Ketua Lingkungan. Kepada beliau kami persilakan.
sini akan saya berikan sambutan dari Wali Kota. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rindang Susanto MBDI, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Barakah Bapak Haji Muhammad Husni Yusuf, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan berkah kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat menghadiri secara langsung. Dikarenakan adanya tugas-tugas pemerintah yang harus diselesaikan. Mohon doa agar kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan, serta Pemkab Bandar Lampung diberikan kelancaran dalam menjalankan pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, perputaran waktu telah mengantarkan kita pada 1 Muharram 1440 Hijrah. Penandatangan tahun Hijrah ini dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Atas perintah Allah, bulan Muharram adalah bulan yang utama di mana kita dianjurkan memperbanyak amal kebaikan, puasa sunnah, silaturahmi, dan sedekah, dan di samping bulan utama lainnya seperti Dzulhijjah dan Rajab. Pemerintah kota memiliki komitmen penuh dalam mewujudkan sehat, cerdas, nyaman. Pemerintah kita Bandar Lampung terus melakukan pembangunan di sebagai bidang pendirian masjid dengan ornamen khas Lampung, pemberian bantuan dana hibah kepada pondok pesantren, masjid, musola, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Pemberian bantuan dana hibah kepada Persatuan Tunanetra, pemberian bantuan penyelenggaraan 4 hari besar dan Mi'raj Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Fasilitasi pemberian kesempatan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah bagi masyarakat, penyelenggaraan bantuan operasional kepada 862 musola di kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui momentum Tahun Baru Islam mengajak kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT dan mempererat tali silaturahmi, menjadikan pergantian tahun sebagai kesempatan penting untuk mengevaluasi diri, memberikan kontribusi nyata, selalu menjaga kekompakan, persatuan, dan saling bahu-membahu demi kemajuan pembangunan kota Bandar Lampung. Demikian sambutan saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 12
20 Juni 2026 Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada sambutan Wali Kota atau yang mewakili Bapak Rahmat Sumpono yang telah menyampaikan beberapa perwakilan atau penyampai lidah dari Ibu Hajah Eva Duyana. Kemudian acara inti kita biar tidak terlalu larut malam, yakni acara tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rindang Susanto MPDI. Bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak menyejuk hati. Mari kita simak dengan penuh perhatian tausiah yang akan menambah ilmu dan menguatkan iman. Kepada Ustadz Rindang Susanto kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah ya biar menambah semangat ya. Insyaallah mudah-mudahan meskipun capek, mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini merupakan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan Allah akan bukakan pintu rezeki yang layak tahsib insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pantun izin Ustaz, bagus ya. Jalan-jalan ke Lampung Selatan. Enggak ada ngomong cakep Bu. Oh lagi makan Bu ya, silakan Bapak Ibu sambil dinikmati ya. Diulang lagi ya. Jalan-jalan ke Lampung Selatan. Jangan lupa membeli ayam. Jikalau hadirin sekalian ingin keberkahan, sudilah kiranya menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid, Bapak Ketua, Bapak Haji Yusni Yusuf, Masya Allah namanya bagus ya. Yang kami hormati Ibu Wali Kota apa yang mewakili Bapak Rahmat Sumpono, Masya Allah. Yang kami hormati Ustadz Bagus Hadi Kusomo MHI. Sebentar lagi insya Allah kita doakan dokter ya Pak ya. Amin. Masya Allah. Pengantin baru juga beliau. Insya Allah masih anak-anaknya. Yang kami hormati para alim ulama, para guru ngaji, para tokoh adat, pemimpin pengajian ibu-ibu, dan jamaah hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik yang soleh dan solehah, calon penerus masa depan agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena disebutkan dalam kitab Lahtazan, Dr. Aid kami pernah mengatakan bahwasannya
di rumahmu masih engkau dapatkan sepiring nasi dan seteguk air, maka ketahuilah bahwasannya engkau telah memiliki dunia berikut isinya. Sekarang saya mau nanya Pak, kira-kira di rumah Bapak Ibu ada nggak sepiring nasi? Nasi doang sama lauknya. Beliau katakan hanya sepiring nasi dan seteguk air. Di rumah ibu bapak ada nggak seteguk air? Ada, bahkan lebih, segalon yang mulia. Allah Akbar. Berarti kita telah memiliki dunia berikut isinya. Alhamdulillah. Salat beriring salam, mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan terlimpahkan sholawat juga kepada beliau dan keluarga beliau, dan kita umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Di antara sunnah-sunnah yang mudah itu ialah memperbanyak mengucapkan sholawat. Kami mendapatkan ijazah dari guru-guru, di antaranya dari Lirboyo, itu sehari latihan sholawat 1000 kali Pak. Baik, bagi pemula 100 dulu lah Bapak Ibu ya, dengan ucapan sholawatnya pendek, simple. Bahkan adik-adik pun pasti hafal. Gimana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa Bapak Ibu? Boleh diikuti. Mudah-mudahan kita menghalap berkah bagi Rasulullah. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunasi hutangnya dengan berkah sahabat, yang punya masalah dimudahkan jalan keluarnya. Insya Allah, yang belum dapat jodoh diberikan jodoh, yang sudah menikah diberikan keturunan, dan seterusnya. Ibu ya, kita bareng-bareng bersalawat Bapak Ibu, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ithiru wa wari, anta misbahus suduri. Adik-adik boleh ikut juga. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini, ya imam al-qiblataini, ya imam al-qiblataini. Mudah-mudahan roh baginda Rasulullah SAW hadir menyertai majelis-majelis kita ini, sehingga Allah berikan keberkahan di dunia, Allah hadirkan nanti syafaat di akhirat untuk kita, keluarga kita, jamaah muslim dan muslimat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Ada sebuah kisah sholawat yang begitu luar biasa untuk memotivasi kita berselawat sebelum kita masuk ke materi. Ada seorang kakek-kakek di sebuah pulau, beliau senantiasa berselawat dengan ucapan yang berbeda tapi pendek. Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Terus begitu terus dia. Tiba-tiba datanglah sekelompok ustaz mendarat di tepian pantai itu dengan perahunya. Ia dengarkan dengan seksama, begitu indah. Tapi salah satu ustaz berkomentar, sepertinya kawan itu ucapannya ada yang kurang tepat. Kalau tidak salah bukan solu tapi soli. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menegurnya dengan lemah lembut. Wahai kakek, itu ucapan sholawatnya kalau aku tidak salah dengar bukan solu tapi soli. Diterima masukannya? Diterima. Walaupun ekspresi kakek tampak bersedih kalau sholawat yang selama ini ia lantunkan kepada baginda Rasulullah tidak diterima oleh baginda Rasulullah karena salah lafaznya. Seharusnya solin jadi solu. Akhirnya dia ucapkan. Tibalah saat kepulangan si rombongan ustaz tadi menaiki perahu kapal. Tiba-tiba saat rombongan itu sudah agak ke tepian pantai, si kakek ini lupa kira-kira solu atau soli ya Bapak Ibu. Mohon maaf, solu atau soli? Ibu juga lupa. Solu atau soli Bu? Ustaz yang balik solu atau soli? Soli. Bapak-bapak solu atau soli? Soli. Ya. Ustaz sambil berlari ya. Salawatnya solu atau soli Ustaz? Ustaz, tunggu Kak. Solu atau soli Ustaz? Solu atau soli? Saya lupa. Perahu semakin di tengah, semakin ke tengah, lautan semakin dalam, samudra luas. Tanpa sadar ternyata Masya Allah, keajaiban sholawat, berkah sholawat baginda Rasulullah. Kakek tersebut tidak sadar sudah sampai di tengah samudra. Allahu Akbar. Ustaz, solu atau soli Ustaz? Saya lupa Ustaz. Akhirnya apa kata Ustaz? Wah, Masya Allah, lihat kakek itu. Kakek itu bisa berjalan di tengah lautan. Kira-kira adik bisa nggak berjalan di kolam renang? Tenggelam nggak? Bapak-bapak bisa ingin coba ilmunya? Belum Pak ya. Apa kata rombongan Ustaz? Silakan kakek-kakek, mohon maafkan kami. Engkau baca soli boleh, solu boleh. Karena apa? Karena kedudukanmu lebih tinggi daripada kami. Silakan terus lanjutkan. Untuk kita maka soli ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya dengan memperbanyak sholawat kita akan ditolong oleh Allah, ditolong oleh baginda Rasulullah, diselamatkan dari lautan fitnah akhir zaman. Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin adik-adik yang mulia, tema kali ini ngajinya kita ringan saja Bu ya, yakni hijrahkan hati, perbarui iman untuk meraih keberkahan di bulan Muharram. Kami ingin tanya Bu, di sini semuanya ingin berkah di Muharram ini? Bapak Ibu ingin berkah? Alhamdulillah semua ingin. Masya Allah. Maka di antara tips-tips kiat-kiat dari para alim ulama agar kita meraih keberkahan di Muharram ini, maka kami merangkum dari beberapa ceramah alim ulama dan kami tulis dalam tulisan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kami menyingkatnya dengan singkatan 4B. Apa Bu Pak? 4B. Mudah-mudahan waktunya cukup Pak ya, insya Allah. Maka menilik kembali kepada hijrah. Hijrah itu secara makna ialah berpindah. Sedangkan menurut A'agim dalam bukunya Hijrah Gerbang Kesuksesan, hijrah secara rohani itu berpindah dari kemusyrikan kepada keyakinan, kemunafikan kepada
kepada kebenaran, kemudian hijrah daripada karakter yang tidak baik menjadi lebih baik, dan hijrah dari lingkungan yang kurang kondusif kepada lingkungan yang membuat hijrah kita, membuat tauhid kita, keyakinan kita makin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Nih, ngomong-ngomong hijrah nih. Sebagai contoh nih, bapak-bapak di sini sudah pada hijrah semua. Lihatin, masya Allah, bajunya macam-macam warnanya, bagus-bagus. Kopiahnya, walaupun sama ada yang hitam, ada yang Palestina, masya Allah. Ada yang batik, ada yang sarung, ya. Kemudian ada yang pakai gamis, ada yang berjanggut, masya Allah, itu hijrah. Ibu-ibu warna-warni, ada yang merah, pink, coklat, biru. Kemudian ada yang abu-abu, ada yang hijau, masya Allah, ada yang coklat. Adik-adik juga berwarna-warni, masya Allah. Ibu-ibu kelihatan lebih muda seperti mahasiswa ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Jadi bapak kalau melihat ini ibu, bayangkan ini ibu, istri-istri bapak-bapak itu awet muda lagi Pak, sehingga cintanya makin romantis. Setuju Pak? Setuju Pak? Setuju. Itu lumayan semangat ya insya Allah. Masya Allah. Ya, maka ketika berbicara hijrah, saya ingat Al-Fakir ingat sebuah kisah seorang dai mubalik dari Betawi, Jakarta, yang luar biasa, tidak dirapakan lagi keilmuan dakwahnya. Beliau sangat multitalan, beliau pintar menyanyi, beliau suka berpuisi, pintar menulis, kemudian beliau bisa juga main film Pak. Allah Akbar. Beliau juga bisa bertakbir, qori juga seperti tadi. Ustaz siapa namanya? Abiyu ini Pak, calon mantu insya Allah Pak ya, mudah-mudahan ibu-ibu ya, insya Allah ya. Beliau dalam perjalanan hidupnya ternyata terjerembab kepada lembah hitam, kecanduan obat-obatan tertentu. Bertemulah beliau seiring perjalanan dengan bidadari hatinya. Pelan-pelan beliau hijrah, walaupun sempat umat lagi. Saat beliau naik daun, Allah panggil beliau menghadap kepada Allah, tepatnya pada malam Jumat. Allahu Akbar. Meraih husnul khotimah saat beliau sedang perjalanan dakwah. Allahu Akbar. Jadi kembali kepada hijrah, ada 4 B kiat-kiat untuk menguatkan iman kita dan meraih keberkahan di bulan Muharram ini. B yang pertama itu ialah beribadah dengan benar dan istiqomah. Apa Pak Bu? Beribadah dengan benar dan istiqomah. Adik-adik, Ustaz punya kisah nih yang pengen dengar nggak? Ada kisah pemuda dan iblis. Pemuda penebang pohon dan iblis. Suatu ketika pemuda ini memiliki misi untuk menebang pohon. Jalan dia, bawa kampak. Ini kampaknya. Di tengah jalan ketemu dengan iblis adik-adik. Duel Pak. Tapi sebelumnya, hei pemuda, mau kemana kau? Aku mau menebang pohon di sana. Apa urusan denganmu? Tidak boleh. Itu pohonku. Kalau misalnya engkau tetap, maka silakan berhadapan denganku. Akhirnya mereka berdua. Siapa yang menang? Adik-adik? Siapa yang menang ibu? Yang menang adalah pemuda. 5-0. Bola berapa kosong Pak? Halo? Penggemar bola? Ustaz? 5-0 juga. Iya, malam Pak ya, seru sambil ngopi Pak insya Allah. Kemudian dia pulang, kan sudah capek duel. Pulang, keesokan harinya ia kembali melanjutkan misinya. Di tengah jalan bertemu dengan seorang tuan-tuan, yaitu iblis menyamar jadi seorang tuan. Wahai pemuda, engkau urungkan niatmu untuk menebang pohon. Aku jamin esok pagi di balik bantalmu engkau akan menemukan sebongkah logam mulia dan dinar yang mulia. Engkau mau? Mau, supaya nggak mau. Pulang, istirahat, paginya dibuka, dibalik bantalnya, ternyata benar mendapat
Ia menjerit histeris, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Bisa beli Pajero, bisa beli rumah baru, bisa beli sepeda baru. Masya Allah, bisa beli tanah. Masya Allah. Kemudian dia pulang kan sudah capek tuh, sudah sangat senang, dia lupa pada hari itu punya visi nebang pohon Pak. Pulang, akhirnya lanjutkan besok hari. Ketika esok harinya bertemu lagi dengan iblis, ya. Tapi pada saat pagi harinya itu dia balik bantal itu Bu, itu dia tidak menemukan logam mulia. Dia sumpah serapah dengan iblis akan menghancurkan orang tersebut. Di tengah jalan berkelahi, ternyata menang atau kalah? Kalah. Iblis 5, si pemuda kosong. Bertanya dengan iblis, wahai iblis, kenapa engkau bisa mengalahkanku? Padahal saat pertama aku bisa mengalahkanmu. Kenapa? Karena saat yang pertama engkau begitu, hatimu begitu bersih dan ikhlas. Saat yang kedua engkau dipengaruhi dengan amarah dan ambisimu terhadap harta. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Maka bareng-bareng yuk hijrah bareng-bareng kita untuk istiqomah, belajar istiqomah, melatih diri untuk ikhlas, untuk istiqomah, dan untuk terus berhijrah meskipun berat. Maka di antara amal-amal yang utama kita latih adalah menjalankan sholat lima waktu. Masya Allah, adik-adik, sholat 5 waktu apa saja? Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, minta. Masya Allah. Ya. Jadi menurut para alim ulama, sholat 5 waktu itu ibarat anak sungai yang mengalir di pintu salah seorang rumah dari kalian, yang dimana kalian mandi sehari 5 kali. Allah Akbar. Bapak-bapak ibu mandi berapa kali sehari? 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sekali ya. Ya. Bersih nggak Pak? Bersih. Begitu pula ketika kita mengerjakan sholat dipenuhi dengan rukunnya, tumaninanya, menjaga dari hal-hal yang membatalkan sholat, maka insya Allah sholat kita pasti diterima. Yakin Pak sholat kita diterima? Ustaz, yakin sholat kita diterima? Yakin, insya Allah diterima. Contoh gini Pak, misalnya nih, contohnya Ustaz bagus ngajar di sekolah, beliau laporannya bagus, rajin masuk, deadline-nya tepat waktu. Kira-kira kepala sekolah bakal memberikan reward nggak pada Ustaz bagus? Bakal nggak? Bakal. Pengumuman diumumkan bahwasannya para guru Ustaz bagus memperoleh umroh tahun ini. Amin ya Rabbal alamin ya Allah. Dan sebagai bonus lagi, karena beliau sangat dedikasi, sangat rajin, maka ditambah dengan menjadi kepala sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ya, jaga sholat kita. Ya, jaga sholat kita. Maka ketika kita bisa menjaga sholat kita, maka Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan. Ya. Maka kalau pikiran kita sedang ruwet, Pak, sama Pak, saya juga kadang-kadang ruwet. Sedang tidak ada jalan keluar, sedang ada hutang, sedang ada masalah, kuncinya sholat. Itu kata para ulama. Ketika para pemuda sedang galau, adik-adik sedang ujian, jawabannya sholat. Apa kata beliau? Meskipun dosa-dosamu itu ada, maka tetap sholat. Meskipun kita dalam keadaan tidak punya uang, tetap sholat. Meskipun barang-barang mahal, tetap sholat. Meskipun harga semua naik, tetap sholat. Ngomong-ngomong pertalit naik Pak ya. Pertama berapa Pak? 16.000.
tetap sholat. Insya Allah. Wasta'inu bis sabri was sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bu, halo, masih ada orang? Ada. Bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillah. Ada sebuah quotes. Bila mana masalah kita sebesar kapal, maka solusi dari Allah seluas samudra. Bila mana masalah kita menggunung tinggi, maka karunia Allah seluas jagat raya. Kalau ditanya, Pak, di sini ada yang nggak punya masalah? Halo, Bapak Ibu, punya masalah semua? Punya. Tapi yakin insya Allah masalah-masalah kita akan selesai dengan sholat. Insya Allah. Ya. Maka guru-guru kita berpesan dengan H2M. Hadapi, hayati, nikmati. Apa Bu? Ulangi lagi. Hadapi, hayati, nikmati. Ya. Menjadi berat bila mana kita mengandalkan otak kita. Menjadi berat bila mana kita mengandalkan tenaga kita, kemampuan kita. Tapi kita bila bersandar kepada Allah melalui sholat, masalah mana yang tak ringan? Coba Pak, masalah mana yang tak ringan kalau kita bersandar kepada Allah melalui sholat? Ya. Udah merangsang aja, meskipun harga naik tetap sholat. Hakul yakin Allah akan menolong kita. Inilah sunnah kehidupan dunia. Capek, lelah, letih adalah bagian dari fitrah kehidupan dunia. Maka kita tidak bisa milih, Pak. Kita tidak bisa milih jadi jin, tidak bisa milih jadi yang lainnya. Kita adalah manusia. Maka kalau ada masalah, ambil air wudhu, sholat. Adik-adik kira-kira dapat nilai A, B, C, D, masalah tidak? Tidak. Yang masalah menyikapinya. Adik-adik ujian bimbingan skripsi menghadap Pak dosen, kasih catatan nilai skripsinya, dicoret-coret sama dosen, masalah tidak? Tidak. Yang masalah cara menyikapinya. Belajar kita harus kuat, Pak. Bu, Pak, kita harus kuat. Masalah kita banyak, tapi kita harus kuat. Kita harus kuat menghadapi masalah-masalah di masyarakat. Kita harus kuat menghadapi masalah-masalah di rumah tangga. Kita harus kuat menghadapi masalah-masalah di lingkungan. Adik-adik, saya harus lulus, saya harus bisa, saya harus mendapatkan nilai bagus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata-kata kuat ini Bapak Ibu harus dihujamkan dalam hati kita. Saya kuat. Ada jerawat di pipi, saya kuat. Ada bisul misalnya, Pak, kuat. Insya Allah dikuatkan sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolaq 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dunia dan akhirat. Insyaallah. Nanya nih kami, kira-kira yang penting sholat atau sholat itu penting? Ayo jawab. Sholat itu penting atau yang penting sholat? Apa bedanya? Coba Bapak dulu jawab, Pak. Beda antara sholat itu penting dengan yang penting sholat. Ayo jawab. Yang bisa
nanti dapat nih, insya Allah. Ustaz Bagus, tolong langsung aja, insya Allah kita persingkat. Ada yang jawab? Ada yang tahu? Dari tempat aja nggak apa-apa. Bapak-bapak boleh mencoba menjawab. Ibarat kita kuliah lagi Pak ya, bareng-bareng. Mahasiswanya masih muda-muda di sini. Bapak-bapak, adik bisa membedakan? Adik-adik mau coba menjawab? Apa bedanya antara sholat itu penting dengan yang penting sholat? Halo? Sholat ya sholat. Penting. Gimana jawabannya Bu? Ayo Bu, yang penting sholat atau sholat itu penting? Bedanya apa Bu? Ayo biar kita gak ngantuk ya. Bedanya apa Pak? Bedanya ya yang penting gitu loh Ustaz ya. Masya Allah. Yang penting itu asal-asalan. Yang penting sholat asal-asalan. Kalau sholat itu penting? Kewajiban. Masya Allah. Dapatkah ini Ustaz Bagus? Dapatkah beliau? Dapat ya? Ya, Ustaz Bagus. Apa Ustaz Bagus? Langsung diberikan aja. Biar khawatir lupa. Ya. Pak beliau, Pak Sampono ya. Maaf. Ya, Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang penting itu sholat, maka dikerjakan dengan asal-asalan, dengan buru-buru. Kalau sholat itu penting, dikerjakan dengan rukunnya, dengan tumanina, perlahan-lahan dan dengan benar, memahami bacaannya. Itu ya, Masya Allah, luar biasa Pak Sengkone ini ya, Masya Allah. Kalau sholat sudah jadi penting dalam kehidupan kita, maka kita akan belajar merasakan ada sebuah kebutuhan dalam sholat. Benar gak Bu? Kita butuh dengan sholat karena kita sudah merasa sholat itu penting. Seperti layaknya kita mencari sarapan Bu. Misalnya nih musim bola, bapak-bapak tiba-tiba kesiangan, mohon maaf Pak ya, jam 6, astagfirullahaladzim ya Allah, saya belum sholat subuh. Langsung bapak-bapak ambil air wudhu, sholat subuh meskipun jam 6, walaupun dikodok nanti Pak ya, karena sudah butuh dengan sholat. Ke ibu-ibu saat belanja tiba-tiba belum sholat zuhur, sholatlah, mampir di warung, mampir di musola, sholat zuhur. Merasa kebutuhan dalam sholat karena sudah butuh kepada sholat. Tapi kalau misalnya seumpama mohon maaf sholat jadi beban Pak Bu, maka yang terjadi adalah kata beliau, subuh ketiduran, zuhur di kerjaan, asar di perjalanan, maghrib nonton hiburan, isya kecapean, dikubur di smackdown, malaikat mungkar dan nakir. Mudah-mudahan kita tidak ya. Dihantam tulangnya berkeping-keping, diutus ular sujaul aqra untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Jaga sholat deh. Maka kata Uje dalam syairnya apa Bu? Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu, hidup di kubur yatim piatu, tiada seorang dipukul dipadu, hidup di kubur yatim piatu, tiada seorang dipukul dipadu. Kalau kita ingin selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat di akhirat, jaga sholat. Kalau kita ingin riang dalam pekerjaan kita, bahagia dalam pekerjaan kita, jaga sholat. Apa kata beliau? Kami sembahyang padu sembahyang, terusannya apa Bu? 5, apa terusannya? 5 lah. Kami sembahyang padu sembahyang,
Sunnahnya ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja, hatinya riang supaya Allah menjadi sayang kami bekerja, hatinya riang. Izin Bu, adik-adik boleh ke depan nyanyi tadi, kalau bisa dikasih hadiah sama Ustaz Bagus. Izin Pak ya. Ayo siapa yang berani, adik-adik? Ini penerus kita. Ayo. Ayo, saya berani. Ayo. Adik-adik juga perlu kita hargai Bu ya. Kadang-kadang saya dapat masukan Bu, ceramah tapi adik-adik gak pernah disenggol, gak pernah disapa, sehingga mereka tidak merasa dihargai. Ayo, adik-adik boleh maju ke depan. Ayo. Ayo. Hitung Ustaz sampai 5 ya. Ustaz sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Ustaz. Bapak-bapak ada yang mau coba syair tadi? Belum. Ibu-ibu ada yang mau coba? Di tempat saja boleh. Ayo Pak, Bu, jangan kalah sama Pak Sulmono, maaf Pak ya. Beliau sudah jawab. Ayo, kita hitung lagi Pak ya. 1, ibu-ibu. 2, jangan berani keroyokan Bu. 3, 4, 5. Angus tadi ibu malu nyanyi Bu ya. Oke, Masya Allah Bu. Pak, kalau misalnya sholat sudah kita anggap tidak penting, maka apa yang bisa kita harapkan dalam kehidupan dunia ini? Kami mau nanya Pak, siapa yang ngurus kita? Siapa yang ngurus kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mentiadakan kita? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang mengangkat derajat? Siapa yang menghinakan? Siapa yang memberikan kemuliaan? Siapa yang memasukkan kita ke dalam surga? Allah. Kalau Allah memberikan kita rezeki, mengurus kita, mengapa kita tidak mau dekat kepada Allah? Maka bareng-bareng yuk di momen Hijriah ini, Muharram ini, yuk bareng-bareng kita dekat kepada Allah melalui sholat 5 waktu, terutama para pemuda nih. Yuk bareng-bareng ACM, aku cinta masjid. Minimal kita jaga Pak sholat subuh berjamaah sama isya. Nah itu ya, sholat isya fadilahnya kata Ustaz itu sholat sunnah separuh malam, sholat subuh, sholat sunnah sepenuh malam. Ustaz Bagus, bapak-bapak di sini sholat subuhnya berapa syaf di Al-Barakah? 2 orang. Mbak, berapa syaf Pak? Mohon maaf. 5 syaf. Masya Allah, Al-Barakah pencetak rekor 5 syaf sholat subuh. Bu, Pak, mohon maaf Pak, sholat subuh berapa syaf di Al-Barakah? 2 syaf, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa banyak itu. Yang azan siapa? Anak muda atau bapak-bapak? Atau aki-aki? Aki-aki. Besok ganti yang azan antum Ustaz. Ya, Ustaz Bayu. Ya. Apa kata baginda Rasulullah? Kalau sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat, maka di situ badai kebangkitan umat Islam. Umat Islam pasti akan maju. Tapi kita belum Pak ya, belum. Karena sholat subuh ini berat sekali. Maka kalau seseorang tahu keutamaan sholat subuh dan isya berjamaah, pasti dia akan berjalan dengan merangkak. Karena saking luar biasa sholat subuh dan isya itu. Sholat subuh itu Bu, Pak, disaksikan oleh para malaikat, dijaga dari fitnah. Kata adik-adik nih, adik-adik yang soleh, yang laki-laki, sholat subuh ya adik ya. Insya Allah kesuksesan kalian diawali dari sholat subuh. Ya, ada sebuah artikel yang pernah kami baca. Ada seorang ibu bangunin anaknya sholat subuh. Nah, sholat subuh udah azan. Oh, nanti lagu tunggu nanggung, belum selesai azannya. Dibiarin, dibangunin lagi. Nah, sudah komat, tanggung lagu masih ngantuk, nanti aja. Nah, sudah selesai, udah bubar jamaah, nanti Bu masih ngantuk. Akhirnya sama ibunya Bu dibiarin sampai matahari terbit. Akhirnya dia loncat bangun. Jam 7 hari ini ujian. Ibu kok gak bangunin saya sih Bu? Kenapa ibu gak bangunin saya? Nah, ibu sudah bangunin kamu berkali-kali, tapi kamu merasa tidak
ibunya, "Nah, engkau telah gagal dalam ujian dunia dan engkau telah gagal dalam ujian akhirat. Maka bareng-barengku kita latih anak kita sholat subuh berjamaah." Terus sebelum melatih anak-anak, kerjasama dulu Bu, bangunin dulu bapaknya. Ya mohon maaf Pak ya, karena anak itu meniru bapaknya. Kalau bapaknya mudah ke masjid, insya Allah anaknya mudah. Bareng-bareng Pak ya, bukan ngajari, bukan tapi mengajak. Ya insya Allah jamaah Al-Barkah ini sholat subuhnya rajin-rajin, amin. Amin, masya Allah, barakallahu fikum. Yuk bareng-bareng yuk, kita jaga sholat, insya Allah maupun apapun profesi kita, mau supirkah, direkturkah, gurukah, apapun itu. Kata beliau pesannya gini kepada para petani. Di sini ada Pak Petani Pak? Ada Pak Tani di sini? Banyak. Mohon maaf Pak ya, ini syair ini bukan buat Bapak, tapi buat petani yang di sana, di Natar sana, tempat saya. Kalau di sini insya Allah sholatnya rajin-rajin. Syairnya gini Pak. Susah dadi wong tani, sholate terkadang lali, apa maneh yen musim panen, sholate terkadang lalai. Gitu pintar masya Allah. Direktur Pak, ada direktur di sini? Ada? Oh nggak ada. Bisa bagus nih kalau calon direktur. Susah dadi direktur, sholate diundur-undur, apa maneh yen wayahe rapat, sholate terkadang telat. Mudah-mudahan kita enggak Bu ya, insya Allah. Allah jaga dunia akhirat kita dengan cara menjaga sholat 5 waktu kita insya Allah. B yang kedua adalah berakhlak baik mulia. Kita singkat insya Allah Pak ya, sesuai dengan request bagus, 1 jam cukup lah Pak ya, insya Allah. Bapak Ibu, di antara yang banyak memasukkan kita ke dalam surga ialah akhlak yang mulia. Apa akhlak itu? Akhlak itu perbuatan. Ibu-ibu, bapak-bapak kesini, akhlak. Ibu-ibu mengucap salam, akhlak. Ibu-ibu nolong tetangga, menjenguk orang sakit, akhlak. Maka pesan kami kepada anak-anak ya, yang masih punya orang tua, senangkan hati orang tuamu ya. Karena bila mana tidak ada orang tua, mungkin merasakan Ustaz Bagus yang maaf kali, merasakan bagaimana kehilangan seorang tua, seorang ibu ya. Di usia beliau masih muda, beliau tidak ada bapak, tidak ada ibu. Bagaimana rasanya? Mumpung masih ada orang tua, dari semua orang tua lengkap. Walaupun ada yatim, jangan bersedih. Insya Allah. Apa kata Rasulullah? Dengan membuat wajah orang tua kita senang, maka Allah tersenyum kepadamu. Maka senangkan hati orang tua. Cetak prestasi adik-adik yang hobi taekwondo, cetak juara taekwondo. Yang hobi bola, main bola yang benar, sportif, juara bola. Yang pintar ngaji, jadi hafiz Quran deh. Mantap ya, senangkan orang tua. Yang suka nulis, belajar nulis yang bagus, jadi penulis. Terus ya, senangkan orang tua. Bagi orang tua yang sudah tiada, maka hadiahkan sedekah Fatihah setiap saat. Maka insya Allah orang tua kita bahagia di sana, di alam kuburnya. Insya Allah ya. Untuk kita yang suami istri, termasuk saya juga Pak ya, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Maka guru kami Ustadz Arifuddin Maksum berpesan Pak, Bu, Ibu masih punya suami semua Bu? Mohon maaf, masih punya semua? Mohon maaf Bu, kalau yang sudah tidak ada, apa niat cari lagi? Nanti kami bantu Bu, Ustadz Bagus ini biro jodoh. Mohon maaf Bu ya, saya tanya gini khawatir ada yang nggak punya suami. Tapi bukan bermaksud untuk meremehkan, bukan. Tapi ini sebagai bentuk kita memberikan pahala terbaik kita kepada
kepada Allah dan khidmat kita kepada suami-suami kita. Bu, coba Bu, pandang suami ibu masing-masing di sini. Kalau misalnya nggak ada, bayangkan muka suami ibu. Masya Allah Bu, suami ibu yang luar biasa, wajahnya tampan rupawan, selalu siap sedia mencari nafkah. Mudah-mudahan umurnya panjang, berkah rezekinya. Maka ada 3 yang bisa disenangkan kepada suami. Yang pertama, senangkan matanya Bu, senangkan matanya. Gimana cara senangkan mata suami? Ibu-ibu punya daster bagus nggak? Kalau ada, pakai. Agak serba ketat nggak apa Bu di hadapan suami, agar suami betah, ya Bu. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Pakai minyak wangi, ya. Dasternya yang bagus, jangan bolong. Anak khawatir saat suami menyium ternyata bau minyak angin, ya Allah. Pas suami menyium ternyata dasternya bolong 3 hari nggak ganti-ganti. Jangan Bu ya. Ini bukan ibu-ibu di sini, ini ibu-ibu di sana di Natal. Di sini insya Allah wangi semua. Apalagi mau kondangan wangi. Setuju Pak? Masya Allah. Senangkan mata suami kita, suami ibu, dengan ibu berpenampilan menarik, wangi, seksi. Maka insya Allah suami ibu akan bertekuk lutut kepada ibu dan tidak akan berpaling kepada wanita yang lainnya. Hati-hati Bu, sekarang banyak jamu Bu. Apa itu jamu Bu? Jamu apa Bu? Janda muda. Ada jahe, kata bapak-bapak, apa? Janda heran. Hati-hati, jangan sampai bapak-bapak mohon maaf tergoda dengan janda. Kenapa? Karena ibu tidak bisa memanjangkan mata suami ibu. Ya. Ustaz, saya mau beli minyak wangi, modalin Kak. Modalin suami ibu. Bapak-bapak jangan pelit Pak ya. Kasih uang pada istri bapak untuk beli minyak wangi, lipstik. Setuju Bu? Masya Allah. Insya Allah rezeki bapak-bapak akan diberkahi, lancar, amin. Iya. Kalau ada Pak ya, kalau nggak ada gimana Ustaz? Pakai gincu lah, jadi dah. Irit, hemat. Nanti kalau pas gajian dibeliin yang baru, kata suami bapak ibu. Insya Allah. Ya. Yang kedua, apa kata beliau? Manjakan suami ibu perutnya. Gimana caranya? Apa kesukaan makanan suami ibu? Papa suka apa? Nanti ibu buatin deh, mama buatin. Apa kira-kira? Sayur asem? Apa sayur jengkol? Atau dada telur? Atau sambal terasi? Tanya aja Bu sama suami ibu. Suami ibu suka apa? Buatkan. Masakan yang enak. Bak rasanya seperti masakan di restoran. Yakin suami ibu pasti akan betah di rumah. Setuju Pak? Dimasakan enak mau Pak sama istri? Alhamdulillah mau ya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Manjakan, mohon maaf, kemaluan suamimu. Itu kata beliau. Ya. Walaupun kita tujuan menikah adalah membangun rumah tangga, tapi itu adalah di antara yang utama. Ya. Ya, di antaranya adalah hubungan intim. Maka kalau bisa ibu-ibu yang ngerayu duluan Bu, minta kepada bapak. Kadang-kadang bapak ini agak malu ya Pak yang minta kepada istri Pak ya, karena khawatir istri kecapean Pak. Akhirnya ditahan sendiri itu sama bapak itu sehingga kepala sakit, tidak dikeluarkan ya. Dalam kesehatan kalau itu tidak dikeluarkan cairan itu, maka akan bertambah kepada penyakit dan efeknya sering marah. Bu ya, insya Allah kami doakan rumah tangga bapak ibu sakinah mawaddah warahmah, bahagia di dunia, kekal di surga. B yang ketiga, lanjut, adalah belajar akrab dengan Al-Quran. Ya, setelah ini satu lagi Pak ya, kita tutup. Apa kata Syekh dalam majelisnya? Siapa yang senang baca Al-Quran, kata beliau, akan diberikan keberkahan di dunia dan syafaat di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Lalu seorang guru pernah menjelaskan kepada santrinya, wahai santriku, katanya di pesantrenku ya, usahakan engkau baca Al-Quran sehari itu minimal 1 juz. Kuat gak pak? 1 juz pak? Gas gak? 1 juz? Pak Sokono, gas 1 juz? Alhamdulillah gas, kata Pak Sokono. Gasnya doang tapi ya, bacanya walaupun pak ya. Kalau gak kuat, Ustadz berapa? Setengah juz. Ustadz tawar dong 1/4. Gak kuat juga bu, kuat gak bu 1/4 bu? Kuat, alhamdulillah. Gak kuat juga 1 lembar. Tak, gak kuat juga tak, setengah halaman. Gak kuat juga 1 ayat. Gak kuat juga 1 ayat. 1 ayat kata Pak Sengkono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Boleh bu? Boleh nggak pak? Boleh lah. Dibanding nggak sama sekali, alhamdulillah boleh. Nggak bisa 1 ayat, ya Allah bu kelewatan. Ya. Ustaz, saya belum pasti baca Al-Quran. Gimana? Bukankah di Bandar Lampung banyak lembaga Quran? Bener nggak pak? Rumah tahfidz, yayasan tahfidz, pesantren Al-Quran banyak nggak pak di Bandar Lampung? Banyak. Tinggal kita mau atau enggak. Online juga ada. Kata guru-guru menjelaskan kepada santrinya, makhraj huruf ba dalam matan Jazari disyafataini wa ba'u mimun. Diulangi, disyafataini wa ba'u mimu. Huruf ba itu pertemuan 2 bibir. Pertemuan 2 bibir itu diantaranya hurufnya adalah huruf waw, ba dan mim. Ya, jadi huruf ba itu keluarnya dari 2 bibir pak. Disyafataini wa ba'u wa mimu. Wa gunnatun makhrajul khaisum, kata Imam Jazari dalam matan Jazari. Dan gunnah mim dan nun itu makhrajnya dari mana adik-adik? Rongga hidung. Kita praktek deh sedikit ya. Contoh, ba, bareng-bareng bu pak. Ba. Usahakan tidak ada napasnya bu ya pak ya, bukan ba. Nah, di sini nggak ada pak ya, di sini pasnya semua ya pak semuanya. Bareng-bareng pak, bu. Ba, bi, bu, bal. Nah, huruf ba memiliki sifat qalqalah, kata Ustaz Bagus. Qalqalatun kutubu jadin. Baju di toko. Kita dengan lagu ya bu ya. Babi bu bal. Yuk. Kurang kompak. Babi bubad buban bani badana minal mubani mabiban bani ba. Boleh diikuti Ustaz ini Pak Songkono. 1, 2, 3. Babi bubad Babi bubad buban bani badana bubam minal mubani minal mubani mabibam baniba. mabibam. Masya Allah, barakallah, makasih Mas Mono. Itu huruf ba. Sedangkan huruf mim seperti ini. Inna. Dengung ke hidung pak, mohon maaf pak, bu, hidungnya dipecat dikit biar sengaunya ke hidung. Inna. Mantap. Kerasa bu ya dengungnya. Mimma. Adik-adik boleh? Inna. Mimma. Oke, kita dengan lagu Ummi. Ummi. Inna
ditambah sama sambal samangkok samangka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Ummi. Bareng sama 1, 2, 3, ayo. Ummi. 1, 2, 3. Ummi. Ini ku bawakan ayam. Ditambah sama sambal samangkok samangka. Oke, ibu ada yang pernah coba? Kurang bagus. Ibu ada yang mau coba? Mau ke ibunya boleh Umi, nanti dapat hadiah dari Ustaz Bagus ya. Ayo, ibu atau adik-adik, ada yang mau coba? Adik-adik, Insya Allah, malu-malu Pak ya, pasang orang. Pak Haji, mau coba Pak Haji? Ini buku tajwid manfaatnya luar biasa. Ada tanya jawab tentang tajwid Bu. Ada yang mau coba? Sebelum kita masuk ke poin yang terakhir, ada yang mau coba? Halo? Ibu mau coba dari situ nggak mau Bu? Agak maju ke depan aja ke karpet yang itu. Atau di situ nggak apa malu-malu. Ibu mau coba? Dari Bubal? Belum bisa. Yang Umi? Coba? Belum. Bapak-bapak? Belum juga. Oke, nggak apa kalau belum ada yang mau coba ya. Kita lanjut ya. Insya Allah terakhir kita ada tanya jawab 2 pertanyaan. Yang keempat, yang terakhir, B yang terakhir adalah belajar dan berlatih tiada henti. Itu yang terakhir, belajar dan berlatih tiada henti. Bu, Pak, mau nanya nih, kira-kira ada nggak di dunia ini aktivitas yang dikerjakan tanpa ilmu? Ada nggak kira-kira? Ada nggak aktivitas yang dikerjakan tanpa ilmu? Ada nggak kira-kira? Hampir tidak ada Pak ya. Hampir semuanya dengan ilmu. Ada yang tidak dengan ilmu. Apa? Kata ibu-ibu, kata bapak-bapak, buang angin Ustaz, tidak dengan ilmu. Tapi ada ilmunya, nggak boleh sembarangan. Pakai ilmu. Ternyata pakai ilmu juga Pak. Apa yang bisa dikerjakan dengan ilmu? Apa yang bisa dikerjakan tanpa ilmu? Mohon maaf, ibu-ibu. Berenang dengan ilmu? Dengan ilmu. Sepeda motor dengan ilmu? Dengan ilmu. Memasak dengan ilmu Bu? Dengan ilmu, ibu jago masak. Semua dengan ilmu Pak. Sama. Nih panitia, pengurus masjidnya bagus dengan ilmu. Apa kata beliau? Hidup tanpa ilmu, maka hati tidak menentu. Ya, hidup tidak menentu, diperbudak hawa nafsu. Maka kita berusaha belajar setiap hari jadi ilmu. Nah, kita ketemu Bu, jadi ilmu. Nih saya melihat nih ibu, mohon maaf nih, yang tersenyum, yang ceria, ibu-ibu yang agak ngantuk, ada ilmunya. Mungkin ibu-ibu capek, bapak-bapak juga mungkin seharian capek Pak ya. Kita harus husnuzon dengan ilmu. Capek kerja, apa? Tapi masih mau datang, alhamdulillah. Bapak-bapak rajin berarti ke majelis taklim dengan ilmu. Masya Allah. Latihan. Setiap hari tambah ilmu. Ketemu di rumah nanti sama bapaknya, Pak, ilmu hari ini apa? Tentang Muharram Bu. Masya Allah. 4B, apa diulangi lagi? Beribadah dengan benar dan istiqomah. Yang kedua, berakhlak mulia. Ketiga, belajar akrab dengan Al-Quran. Yang keempat, belajar dan berlatih tiada henti. Termasuk anak-anak kita Bu, anak-anak kita yang punya potensi nih beliau nih, Masya Allah,
Masih kuliah, Ustaz? Masih SMA. SMA, kayak saya kuliah. Orangnya ganteng, suaranya bagus. Latih terus. Mudah-mudahan nanti bisa terus sampai dengan tingkat nasional. Insya Allah. Kalaupun tidak, acara-acara nikahan tampilkan beliau Ustaz, Pak Haji, ya. Insya Allah suaranya bagus. Latih qori'nya. Yang punya bakat matematika, latihan berhitung. Yang punya bakat bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Yang punya bakat bahasa Arab, les dengan Ustaz bagus, latihan. Kaifahalukum, misalnya ya. Apa arti kaifahalukum, Bu? Apa kabarmu? Ya. Madza taf'al? Apa yang kau lakukan? Terus latihan. Insya Allah mudah-mudahan dengan melatih terus potensi kita, kata Umar bin Khattab, latihlah potensi dirimu karena insya Allah akan bermanfaat di masa mendatang. Mudah-mudahan kita doakan, Bu, anak-anak kita memiliki potensi dilatih, terutama kami pesan yang punya potensi di hafiz Al-Quran, Bu, latih, Bu, latih. Kalau dia cinta nanti masukkan ke pesantren, ya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita akan menggandeng kita menaiki kamar-kamar surga yang tinggi. Insya Allah dengan hafalan Al-Qurannya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Maka mereka masuk ke dalam surga Aden bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, min azwajihim dari pasangannya, bersama pasangannya, ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat menyambut di depan pintu surga sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat, engkau telah bersusah payah, engkau telah bercapek-capek cari uang untuk masuk pesantren anakmu. Selamat, engkau telah menghafal Al-Quran capek-capek. Maka masuklah ke dalam surga, ke kamar-kamar surga yang dengan tingkat yang paling tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Rum. Mudah-mudahan 4D ini bisa bermanfaat. Dan pertanyaan yang terakhir, coba diulangi lagi sebelum kita doa. 4B tadi apa? Ibu boleh diulang? Insya Allah itu hadiahnya dari Ustaz Bagus. Ibu, ada yang bisa mengulangi lagi? Satu orang tapi jangan bareng-bareng. Ya silakan, Bu, di situ. Ya, Pak. Belajar berlatih tiada. Ya, oke. Dapat ya, ya. Silakan, Ustaz, tolong diberikan. Masing terserah antum yang mana. Biar pilih aja Ibu yang mana, pilih yang mana terserah. Karena cuman kami ke bawahnya nggak banyak, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Yang terakhir ini buat bapak-bapak. Pak, saya mau nanya nih, kami mau nanya. Kira-kira tadi di antara 4 poin tadi, ya, ada satu adalah beribadah dengan benar dan istiqomah. Yang kedua adalah apa namanya tadi? Kedua, Bu, berakhlak baik mulia. Yang ketiga, belajar akrab dengan Al-Quran. Yang keempat, belajar dan berlatih tiada henti. Bapak-bapak boleh sebutkan akhlak mulia kepada istri. Sebutkan, Pak. Kalau Pak Subhano sudah dapat, gantian Pak ya. Pak, boleh akhlak mulia kepada istri, Pak. Satu orang. Halo. Sepertinya bapak-bapak sedang zikir semua, Bu ya. Masya Allah. Khusyuk. Nggak ada. Adik-adik deh, sebutkan akhlak mulia kepada orang tua. Adik-adik. Kita gantian dengan adik-adik. Adik-adik belum dapat. Oh iya, kata Ustaz Bagus yang berani baca Al-Fatihah. Silakan. Ayo deh. Ustaz, mohon maaf nggak bisa berikan uang. Ustaz hanya bisa berikan buku. Karena buku dibaca mudah-mudahan jadi amal juga untuk Ustaz. Bisa? Adik-adik? Al-Fatihah. Ayo. Sebelum kita lempar kepada ibu-ibu, ayo. Ustaz, sepertinya ini adik-adiknya malu
apa gimana ini? Ayo. Ayo. Di situ aja nggak apa? Boleh. Silakan satu orang. 1, 2, ayo keburu malam Mbak. Ini ya, bapak-bapak ada kegiatan 3. Sepertinya mohon maaf pengurus, ini harus dilatih lagi biar keberaniannya luar biasa. Nih sebenarnya mau tapi malu ya Pak ya. Ada? Atau boleh diwakili dengan ibunya? Boleh ya. Bu baca surat yang ibu hafal juz amah. Yuk, ada yang mewakili ibunya. Ibu boleh mewakili juz amah, baca salah satu suratnya. Ibu yang pakai kacamata itu boleh. Ya monggo, silakan. Surat apa yang ibu hafal? Boleh. Yang penting jangan kul 3 kul Bu. Jangan 3 kul yang lainnya. Alahab boleh enggak? Alahabnya Bu. Silakan baca Bu. Ya. Masya Allah, barakallah. Gak apa Bu ya, Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan cahaya kepada hati-hati kita. Amin berbahagia. Baik, nanti silakan diberikan ya Ustaz ya, atau panitia berikan kepada ibu sama tadi ibu yang pakai jilbab hijau. Oke, insya Allah kita tutup dengan doa pertemuan kita pada malam hari ini. Meskipun dalam keadaan lelah, mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ganjar kita dengan pahala, dan Allah ganjar kita dengan kebaikan, dan Allah pertemukan kita semua bahagia di dunia dan disatukan keluarga kita semua dalam keadaan selamat dan bahagia masuk dalam surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. Ya muqallibal qulub tsabbit dinana kullik ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit dinana kullik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna fil jannati bighairi hisab wa 'adab. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut, firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shikratil maut wan nazata minna wa 'afa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aj'al awladan salihin fuqaha fid din, khususan fi ulumil Qur'an wal hadits wa tafsir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tepat setengah 10, 1 jam. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Bila mana ada kata salah dari Al-Fatihah sendiri, bila mana ada yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih jazakallahu khairan katsir kepada Al Ustaz Rindam Susanto MPD telah menyampaikan siraman rohani, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa acara kita dari rangkaian dari awal sampai akhir telah dilaksanakan, telah terlaksana. Tadi karena kami buka dengan pantun, maka izin mohon tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Madinah, singgah sejenak membeli kurma. Semoga majelis ini penuh membawa berkah. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.